Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa berdoa dulu. Hari ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 2, organ gerak hewan dan manusia pada pembelajaran ketiga. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Anak-anak, mari kita amati peta kepadatan penduduk pada setiap provinsi di Indonesia menurut data di tahun 2010. Kira-kira, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Ya, pulau yang paling padat penduduknya di Indonesia adalah Pulau Jawa. Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya? Pulau yang paling sedikit penduduknya adalah Pulau Papua. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Kita bisa melihat di sini, jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung adalah 50 sampai 100 orang per kilometer persegi. Kemudian, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Jumlah kepadatan penduduk di Provinsi Papua Barat adalah kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Lalu, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi di tempat tinggalmu? Selanjutnya, mari kita amati peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Wilayah Indonesia sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Mari kita bahas suku-suku yang mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia berikut ini. Anak-anak, suku yang mendiami Pulau Jawa adalah suku Sunda, suku Jawa, suku Betawi, dan suku Baduy. Suku yang mendiami Pulau Sulawesi adalah suku Bugis, suku Mandar, suku Toraja, dan suku Minahasa. Suku yang mendiami Kepulauan Maluku adalah suku Seram, suku Banda, suku Buru, dan suku Aru. Selanjutnya, suku yang mendiami Pulau Sumatera yaitu suku Batak, suku Minangkabau, suku Gayo, dan suku Aceh. Kemudian, suku yang mendiami Pulau Kalimantan adalah suku Dayak, suku Kutai, suku Tidung, dan suku Banjar. Suku yang mendiami Pulau Papua adalah suku Arfak, suku Asmat, suku Dani, dan suku Sentani. Kemudian, suku yang mendiami Kepulauan Nusa Tenggara adalah suku Ende, suku Ngada, suku Rote, dan suku Alor. Selanjutnya, suku yang mendiami Pulau Bali adalah suku Bali. Anak-anak, mari kita perhatikan paragraf berikut ini. Judulnya, Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Kita tentukan ide pokok dari paragraf ke-1 dan paragraf kedua. Sebelumnya, kita baca dulu ya.
Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan memahami tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Nah, kita tentukan ide pokoknya dari paragraf pertama yang mana anak-anak? Ya, betul. Ide pokok dari paragraf pertama adalah kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Selanjutnya, kita tentukan ide pokok pada paragraf kedua. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Anak-anak, dari paragraf 2 ini, mana yang termasuk ide pokok? Ya, betul. Ide pokoknya adalah kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sekarang kita akan membahas beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya di lingkungan sekolah, memilih teman hanya yang kaya saja, kemudian tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, mencontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, dan mengejek teman. Selanjutnya, contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah, yaitu tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan juga berbohong. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat adalah tidak mau menjenguk tetangganya yang sedang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan juga berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, dan juga melakukan kekerasan. Nah, anak-anak, hal-hal tersebut tidak patut dicontoh ya. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar, yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Beberapa faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar adalah nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat, wilayahnya luas dan berupa kepulauan, letak geografis dan strategisnya, besarnya jumlah penduduk, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan, kemudian beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Sekian pembelajaran kali ini.
Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.